Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yuli Mulyana Ayu Lestari dengan NIM 220340207101. Saya mau mempresentasikan tentang riset operasi yang materinya itu tentang contoh soal tentang metode transportasi dengan metode Northwest Corner atau NYC. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian metode NYC. Metode NYC adalah metode untuk menyusun tabel awal dengan mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Yang aturannya yaitu pertama, pengisian atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasikan jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Dan yang ketiga, bergerak ke kotak kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai dengan demand. Nah, dan bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu kita akan langsung ke contoh soal. Di sini ada sebuah kasus, yaitu sebuah perusahaan memiliki dua pabrik yang dimisalkan dengan P1 dan P2 dengan kapasitas produksi masing-masing unit 800 dan 700. Perusahaan ini harus memenuhi permintaan dari 3 gudang yang dimisalkan dengan G1, G2, dan G3 dengan permintaan masing-masing 500 unit, 400 unit, dan 600 unit. Biaya pengiriman per unit dari setiap pabrik ke setiap gudang adalah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kasus itu. Nah, di sini kita akan membuat tabel seperti ini dengan keterangan P1 dan P2 ini daerah asal atau pabrik. Dan ini S adalah supply atau ketersediaan barang di pabrik ini P1. Jadi ini suplainya. Lalu di sini ada S. Ya, S itu supply dan ada D permintaan atau demand. Ini permintaan dari G1 500, dari G2 400, dan dari G3 600 dengan biaya transport 50, 60, 40, 70, 700. Jadi yang di tengah ini adalah biaya transport. Itu biaya transportnya itu terserah. Nah, lalu jumlah permintaan itu sama saja dengan jumlah ketersediaan. Nah, penyelesaiannya yaitu seperti ini ya. Nah, yang pertama kita akan membedakan terlebih dahulu biaya transportnya. Kita beri kotak-kotak gini biar jelas. Lalu tadi kan aturannya kita harus memulai dari pojok kiri atas kan, yang ini kan. Nah, ini permintaan dari G1 yaitu 500. Kita taruh di sini. Nah, untuk mempermudah kita akan beri kotak dulu ya. Nah, 500 kita taruh di sini, substitusikan di pojok kiri atas. Lalu suplai di pabrik 1 ini dikurangi dengan permintaan di gudang 1. Jadinya 300 ya kan. Nah, jadi yang G1 ini sudah terpenuhi oleh pabrik 1. Jadi ini juga sudah terpenuhi. Nah, dicoret karena sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya sisanya kita beri lagi kotak warna merah ini untuk membedakan. Nah, tetap kita akan mulai dari sisi pojok paling kiri atas. Nah, karena di sini sisa 300, jadi dari pabrik 1 hanya bisa memenuhi 300. Nah, kita substitusikan di sini. Jadi untuk
sisa permintaannya itu tinggal 100, kan sudah terpenuhi 300 kan, seperti itu. Nah, untuk pabrik 1 sudah tidak bisa memenuhi ini gudang 3 yang bagian atas. Jadi kita coret 800, tadi kan sisa 300, lalu kita coret lagi karena sudah habis untuk memenuhi di gudang 2, jadi tinggal 0. Yang selanjutnya yaitu sisa di pabrik 2. Tadi kan permintaan dari gudang 2 itu sisa 100 kan, jadi kita substitusikan tadi dengan aturannya. Sesuai dengan aturan, kita mulai dari pojok kiri atas, karena ini sama jadi sama aja, yang pokoknya yang sebelah kiri kita substitusikan di sini 100. Nah, 700 dikurangi 100 jadi 600. Jadi yang gudang 2 ini sudah terpenuhi semua. 400 tadi kan sisa 100 dan sekarang habis. Selanjutnya yaitu hanya tinggal gudang 3, tapi suplainya hanya tersisa di pabrik 2. Kita substitusikan di sini, lalu kita kurangi suplai dari pabrik 2. Tadi kan sisa 600, kita kurangi dengan permintaan ini 600, jadi sisanya 0. Jadi ini sudah terpenuhi semua dan tidak ada lebihnya. Nah, untuk mengetahui biaya transportasinya, kita bisa mengalihkan biaya transportasi dengan permintaan yang sudah terpenuhi. 50 kali 500 berarti, terus 700 juga 70 dikali 100, terus 70 dikali 600. Kesimpulannya, total biayanya seperti yang sudah saya bilang, 50 dikali 500, 60 dikali 300, 70 dikali 100, dan 70 dikali 600. Dapat dari mana? Dapat dari sini, dari tabel ini yang sudah kita selesaikan tadi. Jadi menghasilkan 67.700. Jadi total biaya yang dibutuhkan pabrik untuk pengiriman adalah 67.700. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.